Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yula Sartika. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Batam dengan NIM 41119111020 dari jurusan Manajemen Bisnis di Prodi Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Niat Menggunakan Aplikasi Postpay di Kota Batam dilihat dari perspektif full, perspektif of use, perspektif security, dan juga trust. Untuk kelancaran skripsi saya dibimbing oleh dosen pembimbing yaitu Pak Seto Sulaksono Adiwibowo SE MSc. Table of content pada presentasi saya kali ini yang pertama ialah pendahuluan, yang kedua tinjauan teori, yang ketiga pengembangan hipotesis, yang keempat metode penelitian, yang kelima pembahasan, yang keenam kesimpulan dan saran. Yang pertama ada pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh bagaimana kita tahu bahwa perkembangan teknologi yang meningkat hampir di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia, mempengaruhi berbagai aspek-aspek dalam kehidupan. Menciptakan teknologi berupa aplikasi yang dapat dengan mudah digunakan, efisiensi dan juga efektivitas menjadi salah satu cara untuk dapat bersaing di dunia digital saat ini. Begitu pula dengan PT Pos Indonesia yang bersaing untuk digital tersebut dengan meluncurkan sebuah aplikasi yang bernama Postpay pada tahun 2021. Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Postpay dapat mengakomodasi masyarakat dalam melakukan berbagai pembayaran. Beberapa keunggulan yang ada di aplikasi Postpay tersebut diantaranya ialah pembayaran listrik, pembayaran air, pembayaran Telkom, pembayaran PBB, dan lain-lain sebagainya. Pada informasi yang didapat di Tribun News, menjelaskan bahwa Postpay berhasil meraup 2 juta pelanggan pada tahun 2022. Segi pertumbuhan Postpay tersebut dapat dilihat dari naiknya pengguna, yaitu sebesar 4 kali lipat, dan juga transaksi rupiah yang meningkat 3 kali lipat. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui apakah yang menjadi pemicu dari kenaikan aplikasi tersebut. Dilihat dari adakah niat dari seseorang untuk menggunakan sebuah aplikasi baru atau sebuah teknologi baru, yang dilihat dari faktor-faktor yaitu persepsi full, persepsi of use, persepsi security, dan juga trust. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Arinensi et al. Di tahun 2022. Selanjutnya ialah tinjauan teori. Pada penelitian ini terdapat beberapa tinjauan teori. Yang pertama ialah persepsi full, di mana persepsi full ialah suatu keyakinan yang dimiliki seseorang bahwa dengan menggunakan aplikasi, sistem pekerjaan kita akan lebih efisien dan lebih mudah. Teknologi yang digunakan di persepsi full ialah teknologi acceptance model atau sering disebut dengan TAM. Yang kedua ialah persepsi of use, di mana merupakan keyakinan suatu individu dengan menggunakan, memanfaatkan, dan mempelajari teknologi dapat dipercaya dapat memudahkan penggunaan tersebut. Untuk teknologi yang digunakan, untuk teori yang digunakan persepsi of use ialah teknologi acceptance model TAM dan juga universal theory of accept and use teknologi utama. Yang ketiga ialah persepsi security, merupakan menjaga resiko yang dirasakan agar berada pada tingkatan yang dapat diterima. Teori yang digunakan ialah teori TAM dan juga utama. Yang keempat ialah trust, menegaskan bahwa pengetahuan mampu meningkatkan kepercayaan pada sumber informasi. Teori yang digunakan ialah TAM dan juga utama. Selanjutnya ialah pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis pada penelitian ini ada 4. Yang pertama, persepsi full secara signifikan berpengaruh terhadap niat menggunakan Postpay. Yang kedua, persepsi of use secara signifikan berpengaruh terhadap niat menggunakan Postpay. Yang ketiga ialah persepsi security secara signifikan berpengaruh terhadap niat menggunakan Postpay. Dan yang keempat ialah trust secara signifikan berpengaruh terhadap niat menggunakan Postpay. Selanjutnya pada metode penelitian
Terdapat jenis data yang digunakan pada peneliti ialah jenis data primer. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner dari responden yang menggunakan aplikasi Postpay. Penelitiannya menggunakan metode penskalaan skala rating dengan jenis skala Likert 4 poin. Populasi diambil dari rumus Helmholtz. Untuk hasilnya minimal sampel ialah 96,04 dan dibuatkan menjadi 100 responden. Kriteria responden ialah pengguna aplikasi Postpay yang ada di Kota Batam. Selanjutnya pada segi pembahasan. Untuk karakteristik responden dapat dilihat pada tabel, ialah responden yang bertempat tinggal di Kota Batam dengan jumlah 100 orang, yaitu untuk keterangannya menjawab iya semua. Yang kedua, responden yang menggunakan aplikasi Postpay berjumlah dengan presentasi 100 orang. Yang ketiga, responden tersebar merata di 12 kecamatan yang ada di Kota Batam. Jadi untuk responden untuk 100 responden itu tersebar secara merata di 12 kecamatan yang ada di Kota Batam. Untuk responden yang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 52 dan untuk perempuan dengan persentase 48%. Selanjutnya uji validitas dan juga uji reliabilitas, di mana dapat kita lihat di tabel bahwasannya perolehan uji validitas menunjukkan bahwa nilai R hitung setiap indikator lebih besar dibandingkan dengan nilai R tabel. Sehingga setiap indikator dalam pertanyaan dikatakan valid. Uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai Cronbach alpha pada keseluruhan variabel, yaitu 0,981 lebih besar dari 0,70. Dapat dikatakan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini ialah reliable. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas, di mana yang kita lihat bahwa uji asymptotic to tail itu lebih besar dari 0,05, yang berarti data sudah berdistribusi dengan normal. Selanjutnya uji multikolonialitas dapat dilihat bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai FIV lebih kecil dari 10, yang artinya masing-masing variabel memenuhi persyaratan dan tidak terjadi multikolonialitas. Yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Dapat dilihat bahwa nilai SIG lebih besar dari 0,05 sehingga variabel yang diuji tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya ialah uji regresi berganda. Dapat dilihat di nilai signifikan dan juga T hitung bahwasannya di persepsi 10 nilai signifikan ialah lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,01 dan juga nilai T hitung lebih besar dari 1985 yaitu 3552. Sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi 10 dapat berpengaruh signifikan terhadap niat menggunakan aplikasi Postpay. Yang kedua ialah perceived as of use, di mana nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,032 dan nilai T hitungnya lebih besar dari 1985 yaitu 2175. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perceived as of use berpengaruh signifikan terhadap niat menggunakan aplikasi Postpay. Yang ketiga ialah perceived security, di mana nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,01 dan nilai T hitungnya lebih besar dari 1985 yaitu 3479. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perceived security berpengaruh signifikan pada niat menggunakan aplikasi Postpay. Dan yang terakhir ialah trust, di mana nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,041 dan nilai T hitungnya lebih besar dari 1985 yaitu 2069, sehingga dapat disimpulkan bahwa trust dapat berpengaruh signifikan terhadap niat menggunakan aplikasi Postpay. Selanjutnya ialah di kesimpulan. Kesimpulan pada penelitian ini ialah persepsi 10 secara signifikan berpengaruh terhadap niat menggunakan Postpay. Yang kedua, persepsi of use secara signifikan berpengaruh terhadap niat menggunakan Postpay. Yang ketiga, persepsi security secara signifikan berpengaruh terhadap niat menggunakan Postpay. Dan yang keempat, trust secara signifikan berpengaruh terhadap niat menggunakan Postpay. Untuk saran pada penelitian ini ialah
Postpay diharapkan mampu meningkatkan kemudahan kepada pengguna dengan menambah fitur yang lebih up to date. Yang kedua, peningkatan keamanan juga menjadi hal yang penting agar pengguna merasa aman, yaitu dengan tidak terjadinya virus atau dan yang lain-lain. Terima kasih, sekian dari presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.